Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng podcast Suara Kita Inspiring Generation. Sore ini kita kedatangan tamu agung, Syekhuna Kang Ali Bahtiar dari Citenjo ya, Kang. Kalau domisili Citenjo, tapi beliau sekarang lagi mengabdi di pesantren apa, Kang? Subulul Huda. Oh, cek banget ya. Pesantren Subul Huda itu di Ranca ya? Iya. Nah, di Ranca. Alhamdulillah sudah bisa menempatkan hadir di podcast Suara Kita. Terima kasih waktunya bisa datang walaupun nggak digaji gitu. Emang udah biasa sih. Kang Ali sekarang kesibukannya ngapain aja? Ya karena saya sebagai penggiat ilmu, jadi setiap harinya saya itu mengkaji kitab gitu ya, sebagaimana kayak santri-santri yang lain. Jadi setiap harinya mukaan kitab gitulah. Selain mukaan kitab, mukaan laptop. Iya. Jadi saya tuh cita-cita saya tuh kan menjadi seorang wali ya. Karena kita di IGN ini para sesepuhnya termasuk orang-orang yang apa ya, cita-citanya itu melebihi dunia gitu ya. Kayak Kak Fuzi, Kak Aib, Amalkan cita-citanya menjadi wali. Kemudian sehingga saya tuh wali yang jalur ilmu gitu ya masuknya. Emang kalau wali ini ada beberapa jalur biasanya gitu ya. Ada kan wali itu yang dari jalur ilmu, ada juga nanti dari jalur yang karena mendapatkan istri yang cerewet kemudian dia diangkat menjadi wali. Itu kan ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian sudah dibukakan juga ada judulnya itu buku Ayahku Menjadi Wali Karena Ibuku Cerewet gitu. Jadi sinetron Indosiar ya. kayak kalau misalnya nih Faiz mau jadi wali tapi untuk menempuh jalur ilmu sulit gitu ya. Jadi bisa daftar jalur tersebut. Berarti cari istri yang cerewet. Iya gitu. Nah, itu kan jadi wali sehingga penggiat ilmu, bukaan kitab. Di samping itu juga saya sebagai desainer. Nah, contoh karya saya logo IGN itu bukan mau sombong ya. Yang di depan-depan ini logo buatan saya semua ini. Yang 3 ini buatan Kang Ali semua. Nya nang aing kabeh eta teh. Kudu nama sa logo teh dibayar sabaraha Ali. Biasanya kalau di luar negeri itu jutaan bisa berapa 14 juta gitu. Iya, tapi karena tadi balik lagi karena cita-cita Ali ini menjadi seorang wali, maka keikhlasan yang paling diutamakan gitu. Jadi ini sukarela semua ini. Dari yang 3 logo ini nggak ada yang dibayar sih. Malah aing kudu teu disuguhan kopi-kopi acan kita eta nyieun eta. Soalnya namun misalkan dikasih kopi jauh oge gitu kan, kaci amis gitu pada ngaterkeun kopi. Ya padahal kan saya mensyaratkan mendesain itu kan karena tadi cita-cita sebagai wali tapi sampingannya sebagai desainer, sehingga ketika mendesain itu syaratnya 3 kalau saya. Yang pertama mau mendesain itu ada syarat-syaratnya? Iya. Berarti beda dari yang lain ya. Iya, emang desainer kami itu desainer sufi semua gitu. Jadi yang pertama syaratnya itu kalau mau ditiru mangga ya. Yang pertama harus menghadap kiblat. 2 keadaan suci, punya wudhu. Yang ketiga sambil mendengarkan murotal atau sholawat gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi mendesain gitu ke tengah-tengah itu, aduh batal nih wudhunya, jadi balik lagi wudhu. Iya.
Jadi desainnya ditunda, kemudian ke air, wudhu lagi, kemudian melanjutkan desain lagi gitu. Sehingga ide-idenya itu lebih cemerlang sehingga menghasilkan inspirasi yang bagus gitu. Berarti rahmat Allah langsung ya, turun gitu. Apalagi itu kalau jam-jam malam biasanya wahyu turun. jam-jam wahyu turun gitu. Di samping itu juga ada satu tambahan sambil ngopi ya, karena kopi itu minuman para wali. Saya punya kitab namanya Irsadul Ikhwan, itu dikalang oleh Syekh Ihsan Jampes Kediri, ulama Nusantara. Isinya itu membahas tentang kopi dan rokok. Bagi yang teman-teman yang senang ngopi atau ngerokok itu wajib baca tuh. Jadi bisa jadi referensi atau rujukan teman-teman. Iya. Ada kok yang udah diterjemahkan juga. Bukunya itu Kopi dan Rokok dalam Perbincangan Para Ulama. Jadi di situ ada salah satu manfaat kopi itu bisa memunculkan inspirasi ya, dari minum kopi tersebut. Tapi ada yang saya jadi gagal fokus buat saya dari tadi. Baju dari Kang Ali ini lucu sekali gitu tulisannya. Bisa ditujukan ke kamera. Tulisannya apa, Kang? Ini ngaji teu ngejo lapar, ngejo teu ngaji sasar, teu ngaji teu ngejo modar. Filosofi sekali. Iya. Karena memang ngaji juga harus sambil ngejo. Iya. Jadi dua-duanya ruhani dan jasmannya itu harus diisi. Tapi kalau dua-duanya nggak diisi, ya itu seperti mayat berjalan gitu. Seperti dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang yang tidak berilmu itu ya hakikatnya seperti orang yang sudah mati. Kalau kata Buya Hamka itu kan, kalau misalkan manusia hidup ya cuman hidup, babi juga hidup gitu. Iya. Jadi hidup ini bukan hanya untuk menunggu mati lah gitu ya. Kalau kata siapa tuh Bondan Prakoso Fade to Black, ini kemana-mana ya. Iya. Udah ya pokoknya podcast sama saya itu nyampah aja lah gitu. Enggak obrolan-obrolan yang penting banget. Tapi dari setiap obrolan, setiap pembicaraan pasti ada isi, pasti ada cur sabeunyereun naon istilah Sunda nama sasiereun sabeunyereun aya manfaatna walaupun saeutik gitu. Ya kan pepatah Sunda mah. Jadi walaupun saya sering ngobrol sampah-sampah gitu, tapi sesampah-sampahnya saya itu masih pakai dalil. Ya. Jadi kalau orang sombong harus dilawan sama kesombongan lagi. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi sengawur-ngawurnya saya masih benar. Beda lagi dengan saya gitu. Oke, kembali lagi tadi menarik ketika Kang Ali ini pesantren ya. Mungkin udah lama ya Kang ngabdi di pesantren, kurang lebih berapa tahun setelah lulus dari SMA atau Alia ini? Saya dulu di Alia sempat juga mondok di Pondok Pesantren Al-Ihya. Pondok Pesantren Modern Al-Ihya Cigugur Kuningan. Itu selama 3 tahun, selama aliyah berarti. Waktu itu masih Man Cigugur saya. Sekarang udah ganti ya Man 1 Kuningan. Iya, Man 1. Kebetulan kita satu alumni. Iya. Jadi udah punah Man Cigugur itu ya. Nah, kemudian setelah 3 tahun itu saya melanjutkan mondok pesantren. Sebenarnya kalau mau dihitung gitu ya, setelah dari Al-Ihya itu kami sempat ke Manonjaya, Miftahul Huda Manonjaya di Tasikmalaya. Ya. Itu sama-sama Kak Fuzi, Kamalkan sama Kak Fikri. Itu sebenarnya sudah daftar. Ya. Cuma uniknya perjalanan ini saya ceritakan sedikit di sini ya. Jadi karena itu teh mangkat daftar ke pondok pesantren. Saya itu babarangan. Di luar teh. Nah, opatan. Itu empatan. Sudah berencana masuk ke sana ke Miftahul Huda Manonjaya. Nah, waktu itu saya masih ingat bulan Sya'ban. Saya amalkan sama Kak Fuzi berangkat ke sana.
pas pasaran waktu itu kan iya, tradisi suka pesantren kan ada pasaran namanya. tradisi ya biasanya suka ada pasaran kitab kuning gitu. Iya, 1 bulan kan dari Saban sampai Ramadan gitunya menjelang Idul Fitri. Nah, itu saya Saban masuk sama Kamal kan, Kafuzi ikut tapi beliau cuma daftar doang, kemudian balik lagi, kemudian beres pasaran di Syawal berangkat lagi ke sana. Waktu itu saya amalkan sama Kak Fikri mulai masuk waktu itu. Dapat 1 minggu kami pulang lagi. Berarti yang bertahan ke sana yang yang udah mondok hampir seminggu itu cuman Kang Ali sama Kang Fikri gitu. Nah, saya, Fikri sama amalkan juga. Nah, kebetulan setelah 3 orang berangkat ke sana, Syawal itu, saya sama Kak Fikri pulang duluan, pindah pondok pesantren dan amalkan masih Itu kan bertahan waktu masih itu. di sana. Jadi ditinggalin lah gitu. Tapi apalah yang ditinggalkan? Tapi hari itu teh manehna masih bertahan kan ya si Didi teu langsung pulang. Tapi akhirnya nya pulang oge, pindah pondok. Berarti tadi setelah dari Aliyah terus hampir mau daftar ke Miftahul Huda, sekarang kan di Subul Huda ya Kang tadi. Ya. Berarti masih ada itu ya, karena ada hudanya gitu masih Iya, satu alumni masih atau masih cabang. ada ikatan gitu. Iya. Jadi setelah pulang dari Miftahul Huda itu saya pindah ke Subul Huda di Rancah, kemudian karena memang direkomendasikan juga oleh guru-guru kami Ustadz Samsudin. Nah, kemudian saya berangkat ke sana dan daftar waktu itu masih ingat masuk 23 Agustus tahun 2000 berapa ya? 2017. 2016. 15 apa namanya? Saya lulus kan 2014 ya. Oh, 2015 ya. 2015. 2015. 23 Agustus itu saya masih ingat. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Berarti 2015 sekarang 2021 hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun jalannya. 6 tahun jalan. Nah, kan Kang Ali udah lama mondok gitu. Pertama kan itu termasuknya pesantren salafi gitu. Iya. Ketika tadi di Ali ya Ali ini di pesantren modern, terus hijrah. Kesannya kayak pemuda hijrah gitu ya. Maksudnya hijrah kan berpindah gitu ya. Hijrah ke pesantren salafi gitu. Ada keunikan atau hal-hal yang emang wah ini tuh beda banget gitu. Atau kayak gimana bisa diceritain kan? Jadi yang pertama mungkin dari segi pelajaran, kalau di pondok modern itu kan biasanya bikin kurikulum, bikin buku, ada beberapa yang bikin buku yang istilahnya oleh ulama-ulama kholaf lah gitu ya. Misal kayak Faraid dibikin bukunya oleh ustadznya gitu disusun. Tapi kalau salaf itu lebih ke kitab yang lebih jadul lah gitu ya. Kayak kitab ulama salaf sehingga nu baheula ngalogat gitu sehingga lebih banyak dari kitab-kitab kuning berarti kalau di salaf kitab kuning kalau di salaf. Kemudian dari segi tradisi juga kalau di pondok salaf itu ada tradisi sorogan sebenarnya. Jadi seorang santri membacakan kitab di depan ustadznya, kemudian nanti ustadz bisa menilai dari situ bacanya udah benar apa belum gitu. Nah, ketika udah benar, misalnya dibaca dari awal sampai akhir benar, itu mungkin si kiai nate sadang tahu ACC, oh iya layak menjadi ustadz kan gitu. Gitu. Jadi setelah tadi kata Ali ini saya direkomendasikan ke pesantren salafi, nanti setelah pengabdian ini dicukupkan sudah cukup gitu pengabdiannya, nanti ada rekomendasi lagi bahwa ada rekom untuk menjadi ngabdi di desanya atau menjadi ustadz gitu. Iya, mungkin nanti biasanya kalau di salaf itu kayak gitu sih. Misal belajar beberapa tahun di pondok tersebut, kemudian nanti setelah dianggap cukup, nanti kiainya tuh maneh ngaji ka ditu ke pondok itu atau ka kiai anu kan gitu. Nah, ini juga gitu nanti ketika udah cukup apa nanti dititah mukim apa dititah ngaji deui kanu pondok lain gitu. Biasanya di salaf kayak gitu.
berarti ada yang menarik juga dari tadi gitu yang dibahas. Kalau misalkan pesantren salafi ini lebih apa ya? Samina wa atona terhadap guru ya Kang Ya, gitu. Mungkin adabnya seperti itu atau kayak gimana kalau ya, di pesantren salafi? ya, karena pendidikan ulama salaf itu kan mendahulukan adab, sebagaimana dalam kitab-kitab adab seperti Adabul Alim wal Muta'alim, Ta'limul Muta'alim, seperti eh, apa At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu ketika menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu itu sebaiknya tafwid. Tafwid itu memasrahkan dirinya kepada gurunya. Digambarkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu seorang muta'alim di depan seorang guru itu harus seperti orang sakit di depan dokter yang mahir. Oh, Nah, iya, iya. sehingga rada tengenahan nih. Itu padahal bagus merek ya. Iya merekna halus tapi lamun di kieu kajen tuh sih. Eh, Goreng. Baik. boleh sih. Baik, boleh ya. Tapi kacekek kurang. Mending dipakai saja Kang. Tapi enak ngomongna sakumaha teh gitu. Oh dipendekin Kang, bisa dipendekin. Geus kieu nya. Nah, apa sampai mana tadi? Jadi itu sampai ketika seorang santri salafi ini diibaratkan seperti seorang pasien di hadapan dokter. Nah, kayak gitu. Sehingga ketika guru nyebut ke naon nya kudu kitu. Berarti eta teh apa sih? Kayak ibaratnya kayak Allah tuh ngasih petunjuknya lewat guru gitu ya. Nah, berarti makanya santri-santri salafi ini Iya. baiknya nurut dan sebagainya gitu. Pokoknya kalau santri salafi kelebihannya di situ. Jadi naon anu ku guru disebutkeun nya nu eta nu dilakukeun. Pokoknya pasrahkeun ka guru, percayakeun ka guru karena nyata di dalam Adabul Alim wal Muta'alim juga pandangan seorang murid kepada seorang guru itu harus meyakinkan bahwa guru itu sudah mencapai derajat kesempurnaan. Sehingga nyangke walaupun karena guru juga manusia ya, itu kan manusia pernah juga salah. Meskipun nanti ternyata guru itu terjadi kesalahan, insya Allah mereka tanggung jawab kok. Contoh misalnya ya, itu kan sering saya bahas di IG juga yang siapa itu wali Mama Imam Sobori, karena saya banyak cerita-cerita wali, membaca cerita wali, mengoleksi cerita-cerita wali karena memang cita-citanya jadi wali gitu ya. Meskipun nanti ternyata tidak jadi wali, nggak apa-apa itu. Nanti bisa jadi vokalis wali. Yang penting kan cita-citanya nanti ketika meninggal di akhirat, kamu cita-citanya jadi naon? Jadi wali. Oh, kan keren gitu. Daripada cita-cita jadi naon? PNS. Nah, gue goreng PNS enggak maksud, cuma apa ya, misalnya pengusaha geus mah cita-citana jadi naon? Pengumpul dunia. Teu kesampaian deh kan ngenes gitu nya. Tapi ketika cita-citana wali bagus sih walaupun teu kejadian gitu. Itu Mama Sobrowi kan di Cilimus pernah mondok ke Mama Khalil Bangkalan Madura. Khalil Bangkalan. Dia ketika mondok ke sana tidak disuruh ngaji, tetapi geus nage maneh mah bari itu ngangondoma bae gitu. Ngondoma ulah balik ulah ka pondok samemeh di gerowan ku mama cenah gitu. Muncet urangna gitu. Cuma kan make bahasa Madura gitu nya. Ayeuna geus atuh nurut bae eta. Pasrah bae diceritakan 7 tahun, yang satu lagi nyeritainnya itu 20 tahun katanya. Jadi geus mangkat ka leuweung ngondong mbak bae di dituna teh. Jadi si anggapan orang tua cenah ieu geus menang 7 tahun meureun anak orang geus jadi kiai di dituna urang. Padahal mah di dituna teh ngangon embe bae gitu. Pas diteang ka ditu ku orang tuana. Cenah ek neang budak Sobrowi cenah cak Mama Holina teh panasa eueuh santri ngatna Sobrowi gitu. Itu bakal ting kulila tak mah. Bakal ting di leuweung bae. Oh, di leuweung wae. Teu pernah ke kantor Ancar gitu. Yuk tengenaheun cang dicoba teh ya. Aduh, kesiniin aja kan. Nah, kan teu pernah ka kantor sehingga teu pernah nulis nama gitu nya dina daftar itu nanti, sehingga cenah asa santri mah ngaran Sobrowi ti Kuningan cenah gitu.
Eta teh cing cenah itu nu sok di leuweung saya teh santri lain cek pengurusna cek paroisna gitu nya Santri ketua pondokna gitu ketua pondok. lain cenah itu mah itu mah ngon bae bae teh cenah mun santri mah ilu ngaji cing cenah panggilkeun ka dieu akhirnya pas dipanggilkeun bener eta mah Mas Sobrawi. Terus dicarekan ke orang tuana maneh cenah di dieu mas santren geus lila tapi guru gitu kenalun ka maneh cenah ulin bae sugan lain cenah da memang disuruh nah kitu baheula aduh cenah ge dilala mungkin dikersahkeun na kitu nya pohoeun teu dipanggil-panggil gitu itu cerita-cerita anu katampi seperti gitu sih dukanya bener gitu cuma memang sejarah seperti gitu jadinya tungtungna teh geus cenah ge balik jeung cenah atuh kumaha teu bisa ngaji di dituna geus disadiakeun pondok pesantren di Cilimusna teh teu bisa ngaji mah geus cenah beuh ka dieu nu satu versi cek heeh cek Mama Khalilna teh cek satu versi dari cenah ge di Ciduhan ku Mama Khalilna geus calangap cuh di Ciduhan gitu ya aya deui nu dititah nginum cai laut cenah gitu cai laut heeh pesantrennya di Bangkalan Madura itu kan terkenal Mama Khalil ditah nginum cai laut pas diinum karasana asin tapi geus ngalewati tenggorokan karasana amis gitu emang deket ka lautnya Madura deketnya cerita nu katampi sih seperti gitu akhirnya sabada di Ciduhan gitu besokna geus balik terus pas dibalik di ditu dikawinkeun bisa disadiakeun gitu kemudian boga majelis geus boga murid can bisa ngaji gitu tapi percaya we ka Mama Khalil tah geus dititah mulang ieu ngimpi geus ngimpi gitu teh dina ngimpina teh pajang jeung Mama Khalil kumaha cenah itu bisa ngaji oh cenah sok bae cenah ajarkeun naon nu maneh bisa ke mama mendampingi di dinya cak Mama Khalil ari teh ada can bisa ngaji geus sok bae cenah buka kita besok ngaji kita dicaritakeun Mama Uci Haji nate tadi Kuningan ya di Cilimus ngajar gitu nya ngajar di majelis di lobaan mustame buka kitab dina barokahna di Ciduhan tadi bisa maca walaupun can bisa ngaji gitu tadi teh barokah di Ciduhan apa emang karena menurut ngangon teh gitu ya asal mungkin di Ciduhan jadi barokah gitu memang ari cerita-cerita anu kieu kan mungkin ku beberapa orang-orangnya nu tipe-tipena berbeda aneh gitu naon sih cerita-cerita semacam gitu ku batur mah gitu ku kubu sebelah kubu sebelah biasanya Gus Baha gitu saya termasuk pengagum Gus Baha santri online-nya Gus Baha gitu ya saya juga penggemar beratnya lihat di story Instagram iya kayak gitu di feednya mungkin kubu sebelah mah ketinggalan teh apanya nu kitu bisa gitu tapi bagi kami cerita-cerita semacam gitu geus biasa sih jadi percaya sih nah mungkin barokahna tina karena nurut ka guru eta mah hanya cukang lantaran mungkin ketika di Ciduhan gitu atau dibere inum cai laut gitunya tapi itu bisa disimpulkan oke oh berarti orang misalnya yang bisa ngaji tanpa belajar heula meta ciduk ka kiai gitu tuh bisa gitu oke benar-benar berarti ada hal lain yang emang harus dirasakan juga oleh santri walaupun metodenya berbeda gitu kayak tadi misalkan metodenya dengan menggembala domba gitu yang pada intinya harus nurut ke guru karena keberkahan pasti akan turun gitu saya kasih cerita lagi nya hiji deui eta baheula keur di apa Bayasari apa sih asik Miftahul Huda Miftahul Huda 2 Bayasari di Ciamis santrina keur itu dititah neangan suluh pikeun naon masak gitu santrina dititah neangan suluh terus aya santri anu harita teh keur usum minyak tanah teh aya nu ngomong cenah geus bae atuh ulah ku suluh katanya geus bae eta mah dayana usum minyak tanah ieu geus bae masakna ku minyak tanah gitu cenah untuk bahan bakarna eta dicarekan habis-habisan karena untuk mendidik seorang santri teh ketika guruna nyebutkeun kitu kuduna kitu dilaksanakeunana gitu meskipun mungkin secara logika teu asup akal gitu aya aneh lah aya kuduna ieu nu lebih baik teh ieu tapi kayak guru anu tanggung jawab di dinya insyaallah walaupun misalnya bener guru kesalahan gitu karena guru kan manusia tapi ketika kesalahan tersebut mereka bertanggung jawab iya karena sebagai pemimpin di pondok juga ya gitu tanggung jawab dari seorang pemimpin nanti pasti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu.
Dan sebenarnya sedikit-sedikitnya Maka ini yang membedakan antara mungkin pondok salaf Pesantren sama pesantren modern Hmm. dan mahasiswa gitu ya. Saya mahasiswa. Saya mahasiswa. Mun di mahasiswa mun dititah ku dosen kitu sih kana moal protes ieu kumaha ieu geuning make dalil ke manehna muruluk dalilna. Tapi ini mungkin karena saya sebagai mahasiswa melakukan pembelaan sedikit gitu. Gimana? Karena intensitas ketika di pondok pesantren Salafi ini dengan guru ini kedekatan intensitasnya lebih lama lebih gitu. Kalau misalkan jadi mahasiswa ya dengan dosen itu kan intensitas bertemu diskusinya atau tatap mukanya itu kan jarang. Jadi mungkin agak wajar juga gitu. Mahabbahnya kurang ya? Iya, bisa jadi itu. Ketika disuruh gini, ya saya juga pasti berpikir, wah gini-gini kan di apa ya, tabayun dulu gitu. Iya. Ya mungkin itu sudah dua tradisi berbeda yang mungkin nggak bisa disatukan itu. Iya. Karena memang satu sisi kalau kata Gus Lama lebih ke tata negara gitu kan, ke tata dunia. Kalau di pesantren itu ke tata akhirat gitu. Kan pesantren KTP Gusba udah akhirat ya. udah di ini kenapa Gusba digunjing ini? Mungkin untuk podcast sore ini bersama Kang Ali dicukupkan sekian ya. Ada banyak sekali obrolan yang terlihatnya memang sampah gitu ya, tapi ada manfaat-manfaatnya gitu insya Allah. Dan untuk para iGeners juga khususnya di Inspiring Generation ini setiap hari Rabu tiap minggu itu ada kegiatan tahsin Al-Quran. Bagi teman-teman yang mau ikutan, monggo datang aja ke sekretariat kita Rumah Inspirasi di Cisantana. Dan juga ada agenda setiap 40 hari sekali ya Kang. Ya. Nah, itu di hari Ahad Wage. Kebetulan kita lagi proses mau mendirikan yayasan, minta doanya juga dari teman-teman semua. Dan kegiatannya itu di setiap Ahad Wage dari 40 hari itu biasanya kita ada khataman Quran dan kajian kitab kuning yang sekarang lagi dibahas tuh kitab Ta'lim Muta'allim, karena sangat penting sekali gitu. Adab sebelum mencari ilmu itu harus jadi pegangan kita untuk keberkahan dunia dan akhirat. Betul ya Kak. Dicukupkan sekian podcast suara kita Inspiring Generation. Ini nggak bilang terima kasih sama saya. Iya. Nanti saya terima kasih ke Nggak, maksudnya saya kalau lihat podcast yang ini gitu. Terima kasih ke bintang tamunya tuh. Oh, terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih juga buat Kang Ali karena salam lagi Pak. Terima kasih buat Kang Ali yang sudah jauh datang dari Ciamis, dari Ranca, datang ke sini hanya untuk podcast gitu. Dan mungkin izin juga ke gurunya dan pasti ditunggu lagi di sana secepatnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen di YouTube Inspiring Generation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.